pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini hadir bersama kita Bapak Herman Dinata. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar BPJS, apa itu peran BPJS dan sebagainya. Untuk menyingkat waktu, marilah kita sapa beliau untuk kita manfaatkan waktu ini sehingga kita bisa melakukan banyak hal bertanya tentang BPJS ini. Selamat siang Pak Herman Dinata. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Selamat siang Mas Danang dan para pemirsa khususnya Surabaya TV yang ada di wilayah Surabaya Raya maupun Jawa Timur. Pak Herman, Ya. Kami ingin bertanya seputar peran BPJS Pak. Peran BPJS di musim COVID-19 ini kedudukannya seperti apa Pak? Ya, jadi gini para pemirsa Surabaya TV, kita tahu terutama sejak akhir tahun kemarin Desember 2019 dunia itu kaget ya, mulai dari Wuhan China sampai sekarang hampir ke seluruh negara itu sudah kena yang namanya coronavirus ini, sehingga kita biasanya nyebutnya pandemi karena terjadinya wabah ini massal besar dan di seluruh negara atau seluruh dunia. Nah tentunya begitu kasus ini sudah menjadi pandemi, otomatis penjaminannya oleh negara. Nah tentunya kami dari BPJS Kesehatan ya tentunya satu yang turut prihatin dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah di dalam pelayanan prinsipnya ini tentunya layanan JKN ini tetap jalan sana. Jadi masyarakat yang memang butuh bantuan, butuh layanan kaitannya dengan layanan JKN, baik yang sudah jadi peserta maupun belum, itu nah harapan kami selama masa pandemi ini bisa mengoptimalkan kontak secara tidak langsung, karena kita tahu kalau begitu kontak langsung ke kantor misalkan ada resiko untuk yang bersangkutan kalau sehat ya takut tertular, kalau ternyata sudah sakit ada istilah OTG, orang tanpa gejala, ya resikonya ke yang lain nanti ya. Sehingga kebijakan kami layanan JKN itu tetap jalan tapi mengoptimalkan media secara tidak langsung, baik itu melalui ada yang media online, kemudian bisa juga melalui telepon. Sehingga selama masa pandemi ini kami BPJS Kesehatan ada mengeluarkan istilahnya jika dan pika. Kalau jika ini melalui chat, nanti akan ada secara artificial intelligence yang akan menjawab. Jadi begitu dimasukkan kata apa nanti akan ada jawabannya, termasuk voice tadi yang pika. Nah kami BPJS Kesehatan secara prinsip kalau pasien ini memang ada istilah tadi kan ada ODP, ada DDP ataupun konfirmasi positif ya. Layanan COVID-nya itu menjadi tanggung jawab negara, sehingga nanti ditagihkannya melalui Kementerian Kesehatan. Tapi kami BPJS Kesehatan ini diamanatkan tadi baik itu melalui Kementerian Menko PMK, Kementerian Keuangan dan khususnya Kementerian Kesehatan, kami diminta untuk melakukan proses verifikasi klaim. Jadi klaim-klaim COVID yang sudah dilayani oleh teman-teman rumah sakit, kemudian proses pengajuan klaimnya nanti melalui BPJS Kesehatan untuk diverifikasi. Nah hasil verifikasinya nanti akan kami sampaikan, kirimkan ke Kementerian Kesehatan untuk dilakukan pembayaran. Nah itu Mas Tana. Ya, jadi berarti ada semacam penugasan khusus dari Kemenko PMK dan Menteri Kesehatan ya Pak? Betul. Melalui surat kedua instansi tersebut. Betul ya, Pak, ya. Jadi ada dari Kemenko PMK, kemudian dari Kementerian Keuangan dan khususnya Kementerian Kesehatan. Nah selama masa pandemi ini prinsipnya begini, kalau memang pasien itu misalnya terkena COVID-19, kemudian ternyata di dalam pelaksanaan ini butuh layanan lain, misalnya dia ternyata butuh kemoterapi, persalinan atau operasi yang memang tidak ada kaitannya dengan COVID-nya. Nah itu nanti penjaminannya ya melalui CKN, melalui BPJS Kesehatan. Ya. Pak, ini kan baru-baru ini ada fenomena di masyarakat ya Pak,
tentang penurunan kelas. Oh iya. Jadi ada satu data yang cukup signifikan. Jadi sejak Oktober 2019 sampai Februari 2020 ini yang turun dari kelas 1 itu ada angka sampai 854 ribuan. Kemudian yang di kelas 2 turun ke kelas 3 ada 1.201.000 sekian ya Pak. Yeah. Nah ini bagaimana menyikapi fenomena ini Pak? Ya, jadi memang betul para pemirsa Surabaya TV. Sebelumnya itu tahun lalu ya, itu sudah keluar Perpres ya. Iya. Perpres 75 ya, tahun 2019 mengenai perubahan Perpres 12 mengenai jaminan kesehatan. Nah intinya memang ada penyesuaian iuran, kemudian berlaku per 1 Januari 2020 kemarin, khususnya yang peserta mandiri ya, atau PPDU. Nah memang di dalam perjalanannya ada beberapa masyarakat itu yang melakukan semacam gugatan ke Mahkamah Agung. Nah akhirnya di akhir Februari kalau dari BPJS Kesehatan ataupun kementerian terkait itu menerimanya sekitar Maret ya. Itu sehingga akhirnya per April ini iuran kembali ke semula, keluar kemarin yang kita tahu bersama Perpres 64 tahun 2020. Sehingga memang kalau kita lihat sejak keluarnya Perpres ini, animo masyarakat tadi untuk ubah kelas kembali. Misalnya kan sebelumnya waktu perubahan Perpres 75 itu banyak masyarakat yang ingin turun kelas. Nah, tapi ya karena kondisi sekarang juga masih COVID, kalau kita lihat sih relatif masih stabil. Kan kalau di Perpres 64 ini mulai 1 Juli nanti khususnya yang kelas 2 dan kelas 1 akan ada perubahan iuran lagi. Nah, kemudian ini Pak, sejauh mana kaitan dengan pemberlakuan Perpres yang baru itu kan ada rencana kenaikan tarif ya Pak pada bulan Juli akan datang itu. Untuk yang kelas 1 menjadi 150.000, kelas 2 menjadi 100.000, dan yang kelas 3 yang semula 25.000 menjadi 42.000. Yes. Nah itu sampai sejauh mana Pak persiapannya menghadapi kebijakan itu kan bulan depan sudah mulai berlaku ya? Iya betul. Jadi gini, memang dengan keluarnya Perpres 64 2020 ini perubahannya terutama yang peserta tadi mandiri atau PPDU. Satu, yang kelas 3 akan ada perubahan iuran. Kan kelas 3 sekarang sebenarnya iurannya tetap 42.000, tapi masyarakat membayarkan 25.500. Berarti ada subsidi pemerintah. Nanti per 1 Januari 2021 baru nanti yang kelas 3 ini menjadi 35.000. Sisanya disubsidi pemerintah yang 7.000. Nah, kelas 2 dan kelas 1 perubahannya, kelas 1 nanti jadi 150.000, kelas 2 menjadi 110.000. Nah, tentunya kami BPJS Kesehatan secara prinsip tadi ya berharap masyarakat ini tadi kan sebenarnya dengan konsep JKN ini satu gotong royong, jadi sama-sama lah program ini program yang bagus lah, yang bisa membantu semua orang, terutama masyarakat yang memang membutuhkan layanan kesehatan, apalagi layanan dibutuhkan layanan yang katastrofik, yang berbiaya mahal, perawatannya jangka panjang. Nah itu. Jadi harapan tadi, tentunya harapan kita ya masyarakat tetap sehat. Nah kami persiapan tentunya tadi kita tetap melakukan sosialisasi kaitannya dengan perubahan Perpres 64 ini. Kemudian kalau memang masyarakat misalnya tadi merasa wah kalau kelas 1 peduli nanti naik agak memberatkan. Nah kami ya tadi membuka inilah istilahnya boleh nanti masyarakat mau turun kelas. Tadinya kelas 1 asalnya karena nanti naik sudah jadi kelas 2 saja. Itu bisa, nah, walaupun
Kalau ketentuan normalnya biasanya kan harus nunggu setahun. Iya. Nah kalau ini enggak nanti. Tapi yang penting masyarakat ya bisa diminta kalau yang punya tunggakan ya belum kasih dulu tunggakannya, nanti bisa pindah. Gitu. Ya, ini masih berkaitan dengan perubahan kelas ya Pak. Iya. Iya. Tadi kan ada fenomena yang turun kelas. Nah, ini kalau misalkan ada peserta BPJS PBI Pak, yang PBI. justru ingin naik kelas, ini bagaimana Pak prosesnya Pak? Karena seringkali ada keluhan kalau di kelas 3 itu kadang harus antri nunggu nunggu, baik itu nunggu kamar atau nunggu lainnya, sedangkan untuk kelas yang di atasnya itu kan mungkin bisa lebih baik, jadi dia ingin naik kelas, di upgrade gitu. Apakah ini bisa Pak? Ya, jadi gini, pertama mengenai PBI ya, memang di regulasi yang baru ada perubahan. Kalau dulu PBI ini ada istilah PBI APBN, ada PBI APBD. Begitu ya Pak. APBD. Sumber dananya ada yang dari APBN, ada yang dari APBD. APBD ini bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Ya. Nah kalau sekarang di terminologi yang baru hanya satu istilah PBI ya. PBI ya. Nah, jadi istilahnya PBIJK. Nah, jadi kurang lebih PBI ini iurannya yang nanggung pemerintah pusat semua. Nah untuk yang daerah itu nanti ada istilah ya semacam penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah untuk yang naik kelas prinsipnya gini, kalau memang peserta ini betul-betul PBI, dalam pengertian satu orang miskin, kedua orang yang tidak mampu, itu secara prinsip memang tidak bisa naik kelas pada waktu mau perawatan di rumah sakit. Tapi kalau memang yang bersangkutan merasa bahwa saya sebenarnya mampu, nah memang kami sarankan yang bersangkutan ya bisa keluar dari PBI-nya, migrasi berarti ya Pak? Ya, daftar menjadi peserta mandiri. Ya. Boleh sesuai kemampuan, boleh mau kelas 3, kelas 2, ataupun kelas 1. Karena kalau dia non PBI, begitu dirawat nanti ya boleh naik kelas. Dengan ketentuan saat ini naik kelas itu maksimal yang bisa dijamin satu tingkat di atasnya. Jadi kalau haknya kelas 2 ya maksimal naiknya sampai kelas 1. Kalau kelas 3 ya ke kelas 2 dan seterusnya. Nah, secara prinsip kalau memang masyarakat yang tadinya PBI tapi sekarang sudah mampu, ya kami menyarankan ada baiknya bisa pindah menjadi peserta yang mandiri supaya tadi bisa diisi orang lain yang lebih berhak. Pak, ini yang terakhir Pak, apa pesan BPJS Kesehatan kepada masyarakat terutama di musim pandemik Corona ini, termasuk kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh BPJS? Ya, terima kasih Mas Silakan. dan para pemirsa Surabaya TV. Satu tentunya kaitannya dengan JKN. Nah, jadi kami berharap masyarakat itu bisa daftar menjadi peserta JKN, jangan nunggu sakit. Karena JKN ini filosofi dasarnya satu, gotong royong. Jadi gotong royong ini yang membutuhkan dibantu sama yang bisa jadi saat ini tidak membutuhkan. Jadi tolong menolong. Kedua di konsep JKN juga tadi filosofi dasarnya adalah memanage resiko. Dalam hal ini resiko kalau sakit, resiko kalau sakit berat. Sehingga kalaupun sakitnya terjadi, kita nggak bingung dari sisi biaya. Tapi ada yang lebih besar lagi sebenarnya dengan kita ikut asuransi atau JKN ini sebenarnya tadi kita mendapatkan rasa tenang kalau sewaktu-waktu sakit. Karena kita nggak tahu yang namanya, apalagi terutama yang dadakan itu kan sakit jantung, tiba-tiba butuh pasang cincin 2, 3, karena cincin di jantung lebih mahal dari yang dicari. Harga emas lebih mahal. Nah, kedua tentunya di masa pandemi COVID ini tetap harapan kami masyarakat ya jaga daya tahan, jaga kesehatan, dan utamanya tadi social distancing.
karena virus ini penularannya memang melalui tadi istilahnya percikan, bisa ludah, bisa bersih, batuk, sehingga makin dekat jarak resiko makin tinggi. Makin sering kita kumpul-kumpul sama, itu juga resiko makin tinggi. Dan tetap ada baiknya tadi pakai ya alat pelindung diri lah, salah satunya masker, kacamata misalnya. Karena konon ya 3 tempat yang tempat masuknya virus ini mulai dari mata, hidung sama mulut, karena yang paling banyak itu kan. Gitu. Harapan kami ya tentunya COVID ini bisa segera pulang lah tentunya. Ya. Terlalu lama. Ya, supaya ya kita bisa aktivitas normal lagi lah, nggak pakai new, normal. Ya. Para pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, itulah dialog kita pada hari ini bersama dengan Bapak Herman Dinata, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya. Pesan beliau sudah jelas bahwa untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini, taati protokol kesehatan. Dan kemudian apabila kita sakit, kita bisa memanfaatkan layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui program JKN. Karena program BPJS Kesehatan ini adalah program yang sangat bagus, di mana ini merupakan intisari dari Pancasila, yaitu gotong royong, asli made in Indonesia. Jadi demikian para pemirsa Surabaya TV, tetaplah di channel Surabaya TV, di channel 44 UHF. Salam Surabaya TV, tetap semangat.